Muhammad, dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022. Perkenalkan, saya Komalasari SPD. Saya mengajar kelas 5 di SDN Muria Selatan 04. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan mengambil tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon untuk kritik dan sarannya agar pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you, and you. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? I'm fine. Ya, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, dipersilakan untuk memimpin doa pada kuku. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek data hadir. Abdul Rasid hadir. Aditya Faturrahman, Hadir, Bu. Adli Fauzan, Hadir, Bu. Anindya Humayroh, Astrid Revalina, Danang Abimanyu, Hadir, Bu. Fatan Al-Taizi, Hadir, Bu. Hafiz Ubaidillah, Pratama Hidayat, Rafki Ahmad Baihaqi, Raisa Akila, Raka Albi, Resa Akmalus, ya, Risa Aulia. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu wajib sebagai mencintai tanah air bangsa kita. Dipersilakan untuk Subhan memimpin. sudah kita pelajari. Ya. Kemarin kalian masih ingat tidak apa yang telah kita pelajari? Apa? Tentang
Iya. Organ-organ apa saja yang terlibat pada sistem pencernaan pada manusia? Mulut, ya satu mulut. Terus kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, siapa yang mengetahui tentang sistem peredaran darah? Siapa yang sudah mengetahui tentang sistem peredaran darah itu apa sih? Ya, sebenarnya apa sih sistem peredaran darah? Suatu sistem yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Organ tubuh kita yang berfungsi memompa darah. Siapa yang tahu? Apa? Jantung atau paru-paru? Iya. Jadi organ tubuh kita yang fungsinya itu memompa darah adalah jantung. Nah, kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat di gambar tersebut? Ada orang yang sedang berjalan. Apa lagi? Apa lagi? Ya, ada orang yang sedang bernaik. Setiap hari kalian ke sekolah itu naik sepeda atau jalan kaki? Apa? Ada yang naik sepeda? Siapa yang naik sepeda ke sekolah? Iya. Apa yang kamu rasakan ketika naik sepeda? Di dalam organ tubuh kamu tuh apa yang kamu dapatkan ketika kamu naik sepeda? Dapat menyehatkan tubuh, iya nggak? Beda dengan orang yang sedang naik motor. Lebih capek mana naik sepeda dengan naik motor? Lebih capek naik sepeda. Karena apa? Karena kamu mengayuh, ya, mengayuh dengan membutuhkan tenaga, ya. Nah, jadi ketika kalian ke sekolah naik sepeda ataupun berjalan kaki itu dapat melancarkan peredaran darah, ya. Jadi dapat melancarkan peredaran darah. Nah, peredaran darah itu fungsinya apa sih? Apa fungsi peredaran darah? Mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida. Ya, dapat mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju mana? Menuju paru-paru melalui organ-organ yang tadi ada jantung dan pembuluh darah. Makanya kamu kalau ke sekolah lebih sehat menggunakan sepeda atau berjalan. Jadi berdasarkan peristiwa tadi kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi pada tujuan pembelajaran hari ini, jadi kalian dapat menganalisis organ-organ peredaran darah pada manusia, ya. Lalu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang kedua yaitu kalian dapat mengategorikan urutan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, ya. Lalu yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, kalian dapat membuat proyek, ya, dapat membuat proyek sistem peredaran darah pada manusia. Jadi nanti kalian membuat proyek seperti ini, ya. Ini pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nanti kalian membuat proyek seperti ini. Jadi sebelum kalian membuat ini, nanti ibu jelaskan lebih rinci. Ya, baiklah anak-anak, di sini ada video pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Tolong kalian perhatikan dengan menyimak dengan baik, ya. Jadi apa hal-hal yang penting silakan kalian catat, ya. Ada hal-hal yang penting dalam video ini silakan kalian catat dan kalian simak baik-baik. Diingatkan pembahasan kita pada bab sebelumnya itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah.
Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Tito. Jadi, darah itu punya dua fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Otot gilik lebih tebal daripada otot serambi karena otot gilik memompa darah ke ruang jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Oh ya, di antara serambi dan bibir jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari gilik tidak tercampur dengan darah dari serambi. Katup-katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Kalau nggak salah, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah aliran darah, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Benar banget, Biko. Pembuluh nadi adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Dan darah-darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Ya, setelah kalian simak video pembelajaran tersebut, apa itu sistem peredaran darah? Nah, ini pengertian dari sistem peredaran darah. Jadi apa sistem peredaran darah? Suatu sistem yang berguna untuk apa? Menyalurkan berbagai zat atau nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, jadi sistem peredaran darah ada berapa anak-anak? Ada berapa? Sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama apa? Peredaran darah kecil, dan yang kedua sistem peredaran darah besar. Nah, ini proses peredaran darah pada manusia. Jadi peredaran darah besar itu berasal dari jantung, yaitu bilik kiri, ya, bilik kiri. Lalu diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ini contoh jantung manusia ya. Ya, ini contohnya. Nah, ini adalah contoh dari jantung manusia. Nah, jantung kamu seperti ini, ya. Coba kalian tahu tidak besarnya jantung pada manusia itu seberapa besarnya? Iya, sekepalan tangan orang dewasa. Nah, keberadaan jantung itu ada di sebelah mana? Di sebelah kiri. Nah, ini gambar jantung kamu seperti ini, ya. Kalau kamu mau tahu. Nah, tadi kan ada berapa ruang jantung? Ada 4. Apa aja? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Coba ibu minta satu anak ke depan untuk menunjukkan bagian-bagian jantung. Siapa yang berani ke depan ya? Serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, bilik kanan. Iya. Betul tidak anak-anak? Iya. Jadi ini tadi apa? Serambi kiri, ini bilik kiri, yang ini serambi kanan, yang ini bilik kanan. Jadi kamu harus tahu bagian jantung di sini ya, sebelah kiri. Jadi yang serambi kiri itu yang di atasnya. Serambi kiri di atasnya, di bawahnya serambi kiri adalah bilik kiri. Ini bilik kiri. Apa sih yang terjadi? Ini umpama ya. Apa sih yang terjadi jika salah satu organ peredaran darah pada manusia itu tersumbat? Apa yang terjadi? Ya, darah tinggi.
darah tinggi, terus apa yang terjadi kalau peredaran darah itu tersumbat? Iya, mengalami stroke. Kamu tahu nggak stroke kayak apa? Ya, stroke itu karena peredaran darah itu tersumbat, jadi tidak ada darah yang mengalir ke seluruh tubuh, jadi organ tubuhnya itu tidak bisa apa nih? Tidak bisa bergerak, jadinya lumpuh, gitu ya. Kemudian kegiatan berikutnya kita akan membuat proyek, ya. Kita akan membuat proyek karya sistem peredaran darah sederhana, ya. Nah, sekarang ibu akan bentuk kelompok. Ibu akan membentuk kelompok yang berdasarkan dari nama-nama bagian jantung. Ya, sebutkan. Anin, serambi kiri, serambi kanan, bilik kanan, bilik kiri, bilik kanan. Ayo, sebutkan. Raisa, serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, bilik kanan, serambi kanan. Diingat-ingat ya. Ayo, Rasid, serambi kiri. Yang tadi kalian sebutkan, yang kelompoknya serambi kanan di sini ya. Serambi kanan di sini. Sudah lengkap kelompoknya? Ini bilik kanan, sudah lengkap kelompoknya? Ini bilik kiri, lengkap? Ya. Ini ya. Ini adalah LKPD kelompok yang nanti kalian akan kerjakan. Ya, nanti kalian akan kerjakan, terus kalian membuat proyek sistem peredaran darah. Pembuatan sistem peredaran darah. Kalian simak terlebih dahulu ya. Hai teman-teman, saya Alhamdulillah dari SMP Cipanas. Alat dan bahan yang digunakan adalah styrofoam, gambar organ dan nama-nama, botol air mineral yang dilubangi tutupnya. Pertama-tama susunlah gambar organ di atas styrofoam. Sebelum melubangi styrofoam, tandailah tempat-tempat yang akan dilubangi dengan ballpoint. Lalu gunakan solder untuk melubangi styrofoam. Pasang selang pada styrofoam seperti ini. Tempelkan gambar-gambar organ di tempat yang sudah ditandai. Setelah selang dan gambar sudah terpasang, beri kawan penjepit untuk menahan posisi selang tetap di atas styrofoam. Selanjutnya, masukkan selang dalam botol air mineral. Isi botol dengan air dan beri berwarna merah dan biru. Botol berisi air berwarna merah kita umpamakan sebagai darah yang kaya akan oksigen. Cara kerja sistem peredaran darahnya. Perhatikan. Peredaran darah dimulai dari paru-paru. Darah bersih dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen dialirkan melalui pembuluh darah vena pulmonaris. Di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta. Darah akan masuk ke serambi kanan. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah lalu masuk ke bilik kanan. Dari paru-paru, darah akan kembali lagi ke jantung dan akan kembali mengulangi siklus sirkulasi tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, ini skema pembuatannya. Ini hasilnya ya. Ini hasil seperti ini. Ini ibu sudah buat. Sistem peredaran darah yang ibu sudah buat seperti ini. Ya. Nanti cara kerjanya ibu jelaskan lagi. Ya. Jadi kalian, ibu kasih skema pembuatannya. Ya, ini adalah skema pembuatannya. Skema pembuatannya yang pertama, ya tadi sudah dijelaskan. Ya, lubangi tutup botolnya. Ya, tutup botol dilubangi, ada 2 botol. Ya, lalu lubangi styrofoam dengan solder. Ini skema yang kedua. Yang ketiga, masukkan selang. Nah, ini skema pembuatannya. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini ibu sudah buat. Sistem peredaran darah yang ibu sudah buat seperti ini. Ya. Nah,
Disiapkan alatnya, styrofoamnya, selang kecilnya. Nanti ibu cek ya. Sudah siap belum alatnya? Ya. Ibu bagikan organ-organ tubuhnya yang pada berdarah-darah, silakan kalian gunting. Ya, ketua kelompoknya bagi tugas ke teman-temannya. Ini kelompok Billy kiri. Ya, Ini organ tubuhnya, organ sistem peredaran darahnya. Ini skemanya ya. Skema pembuatannya lihat dari sini anak-anak ya. Jangan salah. Silakan anak-anak untuk kelompoknya silakan dari sekarang. Ya, sudah diikuti. bukan gitu ya, dilem. Ini pernah masukin sini. Jadi, sekarang apa yang dilem? Yang dilem yang bagian belakang ya. Nah, ayo. Nih. Ya. Dilem, tutup botolnya. Ya. Dilem ya, jadi usahakan tidak ada yang apa? Bolong. Jadi tidak ada air yang keluar dari situ. Sekarang mari. Sekarang mau balik untuk melem, tutup botolnya. Ya, dilem. Usahakan ini tidak ada yang bolong ya. Ya, bagian dalamnya. Bagian dalam. Ya. Sini Rafki, bantu Rafki. Ya. Dan bagian depan dulu. Ya. Ini Rafki pengen ininya. Ya. Bagian dalam. Misalkan tidak ada yang ya bolong, rapet ya. Dapat. Yang kedua. Tempel yang benar. Pewarna. Lapar ya. Pewarna itu di mana ya? Tapi dalamnya kandung apa? Oksigen. Warnanya apa tuh? Merah. Itu dikocok ya. Ya, ini kamu yang masuk. Nanti buku biar masukin yang warna biru. Kalau kurang nanti kita tambahkan airnya. Tambahkan warnanya kalau kurang. Nih, Reza, masukin warnanya. Ayo. Ya, lihat skemanya ya. Ini warna apa darahnya? Biru. Apa darah biru? Mengandung banyak karbon dioksida ya. Masukin. Sini. Kita sini. Ambil warna birunya. Terus. Baiklah anak-anak. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil proyek kalian, ya. Nah, di sini sudah ada yang selesai dari kelompok apa ini? Ya, kelompok Serambi Kiri sudah menyelesaikan hasil proyeknya. Untuk kelompok yang lain dipersilakan untuk menyimak. Nanti setiap kelompok harus ada memberi pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Perhatikan anak-anak ya. Dipersilakan untuk kelompok Serambi Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serambi Kiri ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Peredaran darah dimulai dari paru-paru. Darah besi dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen dialirkan melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Darah kemudian menuju ke
situasi tersebut. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Serambi Kiri yang sudah mempresentasikan. Diminta kepada setiap kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sudah mempresentasikan. Dari mana? Dari kelompok kanan. Serambi Kanan. Ya, ingin menanyakan apa? Apa fungsi pembuluh darah? Kelompok dari Serambi Kanan ingin menanyakan apa sih fungsi dari pembuluh darah nadi? Ya, pembuluh nadi dan pembuluh vena. Fungsinya adalah membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Ya, kalau vena balik? Vena balik mengalirkan darah kotor ke dalam jantung. Ke dalam paru. Ya. Sudah jelas Serambi Kanan? Ya, terima kasih. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok Serambi Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serambi Kanan ingin mempresentasikan sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah dimulai dari paru-paru. Darah bersih dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen dialirkan melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Darah kemudian menuju ke serambi kiri, lalu turun ke bilik kiri. Ya, terima kasih untuk kelompok Serambi Kanan yang sudah mempresentasikan hasil proyek dari peredaran darah. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Serambi Kanan. Ada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan kepada Serambi Kanan? Dari kelompok bilik kiri, Ya, bilik kiri ingin bertanya tentang apa? apa fungsi dari jantung? Ya. Fungsi dari jantung ialah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, apakah betul? Betul. Ya, tepuk tangan buat kelompok Serambi Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah dimulai dari paru-paru. Darah bersih dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen dialirkan melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Dari seluruh tubuh, darah akan kembali lagi ke jantung. Darah akan masuk ke serambi kiri, sehingga darah keluar dari paru-paru menghasilkan oksigen. Dari paru-paru darah akan kembali ke jantung akan mengalami. Terima kasih untuk kelompok bilik kanan yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Kita beri tepuk tangan dulu yuk. Saya dari kelompok Serambi Kiri ingin menanyakan apa fungsi arteri pulmonaris? Mengedarkan darah kotor yang masuk ke dalam paru-paru. Iya, jadi vena arteri pulmonaris itu fungsinya adalah memompa darah kotor. Ya, apa tadi? Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok bilik kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bilik kiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anin. Peredaran darah dimulai dari paru-paru. Darah bersih dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen dialirkan melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Di bilik kanan, darah akan dipompa menuju arteri pulmonalis dan selanjutnya darah akan dibawa masuk ke paru-paru. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok bilik kiri. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana jika salah satu organ peredaran darah pada manusia tidak berfungsi? Maka terjadi kelumpuhan dari salah satu organ peredaran darah. Seperti tidak bisa menggerakkan salah satu organ tubuh. Disebutnya penyakit Stroke. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil proyek kalian.
sistem peredaran darah dimulai dari apa? Yang berawal dari jantung, lalu diedarkan kemana? Seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kalau sistem peredaran darah kecil dimulai dari mana? Dikeluarkan dari jantung, ya, lalu dimasukkan ke dalam paru-paru. Jadi ketika dia keluarkan dari jantung, dipompa ya untuk menuju ke paru-paru. Nah, itu masih di mana sih? Ya, sekarang ibu tanya lagi, apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Pintar, suatu sistem yang menyedarkan darah ke seluruh tubuh. Ya, kemudian bagaimana urutan proses peredaran darah kecil? Siapa yang bisa jawab? Ya. Apa? Ya, dari serambi kanan, kiri kanan, ke paru-paru. Nah, yang membawa ke paru-paru itu pembuluh darah apa? Pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena itu fungsinya apa tadi? Apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo. Tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Nah, apa lagi? Membuat karya sistem peredaran darah. Buat cara sistem peredaran darah. Ada lagi yang lain? Apalagi? Ya, Adit, apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Mengetahui urutan sistem peredaran. Kita sudah mengetahui urut-urutan dari sistem peredaran darah, ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Ya, gitu ya. Jadi yang hari ini sudah kita pelajari, yang pertama adalah apa? Mengetahui sistem peredaran darah. Yang kedua, membuat sistem peredaran darah. Nah, mengetahui apa? Fungsi dari organ sistem peredaran. Ya, setelah ini Ibu akan memberikan LKPD mandiri yang akan kamu kerjakan. Belajarnya menyenangkan? Menyenangkan tidak? Sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Jadi pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Kalian bisa baca lagi di buku tema kalian.